Baik Bunda, ini kan tadi keluhan Bunda sudah terjadi kontraksi palsu ya. Semoga nanti kontraksi aslinya sebentar lagi ya, harus selalu semangat ya. Iya, harus selalu semangat supaya kontraksi aslinya sebentar lagi datang ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Oh iya, caranya agar selaput ketubannya tetap utuh, tetap kuat saat proses persalinan dan tidak pecah ya. Iya, siapa? Oh temennya, banyak yang KPD sebelumnya, akhirnya disesar. Oh alah, iya baik, supaya nanti Bunda selaput ketubannya atau cairan ketubannya ini tidak keluar duluan, supaya tetap utuh, tetap kuat sampai proses persalinan, itu gimana tipsnya? Oke, tip yang pertama Bunda, supaya selaput ketuban Bunda tidak pecah duluan, Bunda harus jangan sampai mengalami keputihan ya. Karena keputihan ini biasanya penyebab utama di mana cairan ketuban bisa pecah duluan. Dari keputihan itu terdapat bakteri, kuman, itu yang dapat merusak selaput ketuban. Ya kalau sudah keputihan dan keputihannya itu berlangsung dengan lama, bisa saja mengalami KPD atau ketuban pecah dini sewaktu-waktu. Jadi supaya Bunda tidak keputihan, Bunda harus jaga itu kebersihan daerah miswinya dengan cebok yang bersih. Cara ceboknya pun harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kemudian Bunda harus tidak boleh memakai celana dalam atau bagian bawahan itu yang ketat-ketat. Misalkan Bunda pakai celana jeans, itu usahakan jangan sampai memakai celana-celana yang sangat ketat seperti celana jeans ya, harus yang longgar-longgar. Kalau perlu pakai daster aja, itu lebih semriwing bagian bawahnya. Karena kalau kelembapannya itu selalu terjaga, tidak sampai kepanasan, tidak sampai lembab, itu tidak akan menimbulkan jamur. Karena biasanya dari jamur itu nanti akan tumbuh di area yang lembab, termasuk di area miswi yang sangat lembab, sangat tertutup ketat oleh celana yang Bunda pakai. Jadi celana pun mempengaruhi ya, jangan sampai pakai celana yang ketat-ketat ya Bunda ya. Kalau Bunda tahu macam-macam dari keputihan normal itu gimana, tidak normal itu gimana, nanti kalau Bunda mengalami cairan yang keluar dari jalan lahir selama itu masih dibilang keputihan yang normal, itu tetap aman. Namun dikatakan yang nggak normal jika keputihan yang Bunda keluarkan itu berbau, warnanya sampai kehijauan atau putih menggumpal, kemudian timbul iritasi di area selangkangan, di area miswi, sampai gatal Bunda garuk-garuk, nah itu sudah tidak normal keputihannya, harus segera diperiksakan supaya segera diatasi sejak dini. Kalau berlarut-larut tidak diperiksakan, itu nanti bahayanya bisa menyebabkan KPD itu tadi, ketuban pecah dini. Jadi supaya ketuban Bunda itu selalu kuat, hindari yang namanya keputihan yang abnormal ya Bunda ya. Nah ini kan Bunda tidak mengalami keputihan sejak masa TM1 sampai sekarang TM3 tidak ada keputihan sama sekali ya. Jadi itu semoga nanti selaput ketuban Bunda bisa kokoh sampai akhir kehamilan. Kemudian selain Bunda menghindari keputihan, juga Bunda harus tidak boleh kecapean dan banyak pikiran. Karena kecapean, banyak pikiran itu juga akan mempengaruhi ketuban itu pecah atau tidaknya. Jika Bunda kecapean, banyak pikiran, itu rahim Bunda bisa berkontraksi. Sehingga ibaratnya kalau balon itu diremas, balon itu ibaratnya rahim. Rahim itu kalau berkontraksi dia meremas. Ya, kalau Bunda kecapean atau kelelahan, banyak pikiran, rahim Bunda bisa berkontraksi. Saat berkontraksinya terlalu kuat, itu bisa membuat pecah selaput ketubannya. Seperti memencet atau memeras balon, itu balonnya bisa pecah sehingga bisa ketuban pecah dini itu tadi. Usahakan selama masa hamil Bunda tidak boleh capek dan tidak boleh terlalu banyak pikiran ya, harus rileks, harus selalu happy, harus selalu jaga daya tahan tubuh Bunda supaya fit terus, supaya tidak kecapean ya, baik itu nutrisi, pola istirahat itu harus terpenuhi dengan baik. Sampai sini paham ya Bunda ya, supaya Bunda nantinya ketubannya itu tetap utuh, tetap aman sampai proses persalinan. Biasanya nanti air ketuban itu akan keluar dengan sendirinya saat sudah pembukaan lengkap, akan pecah dengan sendirinya saat sudah mendekati pembukaan lengkap. Nanti misalkan pun saat sudah pembukaan lengkap itu belum pecah, biasanya akan dipecah oleh bidannya. Tapi ada juga teknik tidak akan dipecah sampai bayi itu lahir untuk mencegah infeksi, karena bayinya tetap terbalut oleh selaput ketuban. Ya, yang terpenting detak jantung dedeknya itu selalu normal, USG-nya normal, itu aman walaupun sampai proses persalinan selaput ketubannya masih utuh.
Iya, ada bunda lahir dengan masih terbalut oleh selaput ketuban. Itu akan malah dapat mencegah infeksi di dedek bayinya. Ya, jadi insya Allah kalau bunda siap, baik lahir maupun batin, kemudian apa yang bunda pikirkan dan ucapan itu selalu yakin nantinya selaput ketuban bunda itu akan selalu kuat, itu sampai proses persalinan insya Allah akan terjadi, tidak akan pecah duluan. Jadi harus yakin, harus percaya bahwa selaput ketubannya itu bisa kuat sampai proses persalinan. Diajak bicara terus aja selama masa kehamilan, selaput ketubanku kamu kuat ya sampai nanti proses persalinan, jangan pecah dulu ya. Tidak apa bunda, itu termasuk afirmasi yang bunda berikan untuk diri bunda sendiri supaya diri bunda siap lahir dan batin. Sampai sini paham ya bunda ya? Oke bunda, baik bunda, hati-hati ya.